Kekuatan lini tengah AC Milan saat kontra Cagliari bertambah. Satu pemain Chelsea kembali merapat. Kekuatan lini tengah AC Milan semakin meyakinkan di Liga Italia Serie A setelah kesepakatan dengan Chelsea tercapai. Sang pemain punya kans main lawan Cagliari pekan ini. Bakayoko Timo dilaporkan dalam perjalanan ke AC Milan setelah kesepakatan dengan Chelsea terwujud. Dilansir dari Semper Milan, pada hari Sabtu, kesepakatan yang dilakukan antara AC Milan dan Chelsea soal Bakayoko Timo adalah pinjaman 2 tahun dengan opsi untuk membeli dengan klausul dari Chelsea. Sang gelandang harus terlebih dahulu memperpanjang kontraknya di Stamford Bridge sehingga akan berakhir pada Juni 2024 bukan 2022. Setelah itu, dia bisa terbang untuk tes medis di Milan selama akhir pekan. Menurut RMC Sport, ini akan menjadi pinjaman dengan opsi untuk membeli. Khususnya, ada juga klausul yang membuat ini menjadi kewajiban untuk membeli jika Bakayoko membuat sejumlah penampilan untuk Rossoneri selama 2 musim. AC Milan akan membayar ke Chelsea untuk pinjaman 2 tahun, ditambah opsi untuk membeli. Bakayoko sekarang diharapkan di Milan besok untuk tes medisnya. Dia menghabiskan musim lalu di Liga Italia Serie A dengan status pinjaman di Napoli. Timo Bakayoko dari Chelsea diprediksi akan memperkuat skuad AC Milan saat menjamu Cagliari di San Siro saat pekan kedua Liga Italia Serie A. Duel AC Milan versus Cagliari pekan kedua Liga Italia Serie A akan berlangsung pada hari Senin pukul 01.45 waktu Indonesia Barat. Rossoneri berharap Bakayoko siap untuk pertandingan melawan Cagliari pada pekan kedua Liga Italia. AC Milan tertarik untuk mengamankan kembalinya gelandang Chelsea, Timo Bakayoko, dan sang pemain akan memanfaatkan kesempatan untuk kembali. Menurut kabar terbaru, AC Milan memang akan mencari gelandang lain setelah masa peminjaman Tommaso Pobega selesai. Manajemen Rossoneri terus mengikuti jejak yang mengarah ke Bakayoko, yang menghabiskan musim dengan status pinjaman di bawah Gennaro Gattuso pada musim 2018-2019. Pemain Prancis itu belum diberi nomor resmi menjelang musim baru. Ini tentu bukan satu-satunya petunjuk yang menunjukkan kepergian dalam waktu dekat. Lyon tampaknya telah mengabaikan gagasan untuk mengontrak Bakayoko setelah mencoba untuk mendaratkannya dengan status pinjaman dengan opsi untuk membeli. Klub London ini dapat memperbarui kontraknya hingga 2023 dengan opsi otomatis yang akan memfasilitasi jalan keluar seperti itu. Tetapi, kesepakatan itu tidak terjadi. Bakayoko telah lama memberi persetujuan untuk periode kedua bersama Rossoneri. Jadi, akan menarik untuk melihat bagaimana situasinya berkembang. Babak baru Yacine Adli beri lampu hijau. AC Milan dikabarkan terus menggelar negosiasi dengan Bordeaux untuk membahas Yacine Adli yang telah memberikan lampu hijau soal transfernya ke klub. Setelah sempat berhenti, Rossoneri akhirnya menghidupkan kembali ketertarikan mereka terhadap Adli yang menjadi tambahan kekuatan menarik untuk lini tengah skuad Stefano Pioli. Calcio Mercato beberapa hari lalu menyebutkan bahwa Federic Massara masih belum menyerah dalam upaya mereka mengamankan servis gelandang 21 tahun tersebut. Ia merupakan pemain yang telah lama dipantau Milan dari Bordeaux, menginginkan tebusan sekitar 15 juta euro atau 240 miliar untuk penjualannya. Namun, setelah raksasa Serie A hanya menawarkan 10 juta euro atau 160 miliar, dan sang direktur olahraga yakin pihaknya bisa mendapatkan diskon kisaran 2 hingga 3 juta euro atau 32 atau 48 miliar. Rossoneri sendiri sudah mencapai kesepakatan dengan staret asal Prancis tersebut dengan kontrak sebesar 1,5 juta euro atau 24 miliar net per musim hingga tahun 2025 plus bonus. Kini, Santi Awona dari Foot Mercato menyebutkan melalui akun Twitter miliknya bahwa negosiasi antara raksasa Serie A tersebut dengan klub Liga 1 masih berlangsung hingga sekarang. Milan dan Bordeaux masih menggelar diskusi dan berharap bisa mencapai kesepakatan bersama sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup pada 31 Agustus mendatang. Sementara itu, Adli telah memberikan lampu hijau soal transfernya ke Serie A hingga kini hanya tinggal menunggu keputusan dari klubnya. Masih ingin rekrut Mesias, Milan bakal bersaing dengan 3 rival Serie A. AC Milan dikabarkan masih tertarik merekrut junior Mesias dari Crotone. Namun, bakal menghadapi persaingan dari 3 rival Serie A mereka dalam perburuan. Musim lalu, Mesias berhasil mencetak 9 gol dalam 36 pertandingan di Serie A
bersama Crotone saat mereka berdegradasi tanpa banyak melakukan perlawanan, dengan menjadi salah satu pemain terbaik klub. Menurut kabar dari Calcio Mercato, Paolo Maldini sedang mencari peluang yang tepat di bursa transfer, pemain yang bisa bermain sebagai gelandang serang sekaligus winger kanan. Karena itulah, rencana merekrut pemain berkebangsaan Brasil tersebut tiba-tiba semakin marak diperbincangkan. Dan meski klub Serie B tersebut menginginkan tebusan 10 juta euro dan menjualnya permanen, Rossoneri kemungkinan akan menindaklanjuti upaya mereka jika Samuel Castillo meninggalkan klub dengan mendapatkan tebusan 8 juta euro atau setara dengan 128 miliar dari transferannya. Kendati demikian, Torino juga tengah berupaya keras memboyongnya mengingat pelatih Ivan Juric masih mencari gelandang serang sejati untuk memperkuat skuadnya. Granata telah mempercepat upaya mereka dan saat ini berada di posisi terdepan dalam perburuannya. Akan tetapi, Fiorentina juga menaruh minat terhadap penyerang 30 tahun tersebut lantaran Presiden Rocco Commisso ingin memberi Vincenzo Italia pemain anyar. Sementara itu, Sassuolo juga dapat membidik Mesias, khususnya jika salah satu dari Jeremy Boga dan Domenico Berardi hengkang. Khususnya jika salah satu dari Jeremy Boga dan Domenico Berardi hengkang. Sehingga Milan akan menghadapi 3 rival Serie A mereka untuk mendaratkan sang pemain dari Crotone.